Halo, nama saya Angel Vanessa dari Steaming Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil desain UI UX saya, yaitu website Hastasora. Hastasora ini adalah platform website yang menjadi perantara antara badan usaha yang memiliki surplus produk dan ingin mendistribusikannya ke pihak penerima manfaat ataupun badan pemilik usaha yang hanya ingin sekedar berdonasi kepada para pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan ini contohnya seperti panti asuhan, panti jompo, pesantren, ataupun sekolah yang masih memiliki kesulitan ekonomi. Platform ini mengurus segala prosesnya dari awal hingga akhir, mulai dari quality control produknya, mengadakan acara di panti asuhan misalnya, hingga membuat laporan dampak resmi ataupun dokumentasi hasil kerjasama dengan para badan usaha. Sehingga tujuannya itu bisa salah satunya adalah untuk meningkatkan citra dari badan pemilik usaha. Dan juga mensejahterakan para penerima manfaatnya. Sekarang, saya mulai dari membahas halaman beranda yang bisa diakses oleh siapapun, termasuk para badan pemilik usaha, para calon penerima manfaat, dan orang lainnya tanpa harus login ataupun register. Di sini terdapat informasi seputar apa saja sih fitur yang ditawarkan oleh Hastasora. Di sini ada tombol untuk call to action-nya. Kemudian di sini ada data ataupun informasi dari Hastasora sendiri, misalnya seperti apa saja sih yang bisa diselesaikan oleh Hastasora melalui programnya. Kemudian juga di sini terdapat beberapa sasaran keberlanjutan atau SDGs yang bisa diselesaikan melalui program Hastasora ini. Kemudian ada cuplikan bukti nyata ataupun dokumentasi dari apa saja yang telah dilakukan oleh Hastasora. Nah, di sini ada badan usaha ataupun bukti dari kerjasama antara badan usaha dengan Hastasora sendiri. Untuk logonya di sini masih menggunakan logo yang fiktif, sehingga tidak melanggar hak cipta. Selanjutnya, di sini ada komentar dari para PIC dari badan usaha itu sendiri. Ini adalah reviewnya. Dan di bagian akhir ini kembali lagi ada tombol untuk call to action. Nah, ini adalah tombol untuk mengarahkan ke halaman register ataupun login. Tergantung dari usernya sendiri apakah sudah pernah register ataupun daftar sebelumnya. Dan jika sudah pernah daftar, maka ini langsung diarahkan ke halaman register terlebih dahulu, baru nanti usernya bisa langsung pindah ke halaman login. Nah, di sini ada tombol untuk lihat dokumentasi. Di sini ada footer seperti biasa. Sekarang kita beralih ke halaman tentang kami. Di sini. Oke, nah tentang kami ini berisi informasi seputar Hastasora secara lebih detail. Ya, mengapa Hastasora berbeda dari yang lain, kemudian step by step-nya, bagaimana cara kerja dengan Hastasora ini, kemudian bagaimana cara menyalurkannya dengan hanya 3 step sederhana saja seperti ini. Kemudian ada pertanyaan juga dan jawaban yang sering ditanyakan disediakan di sini. Kemudian ada nilai inti ataupun visi misi dari Hastasora sendiri. Di sini ada beberapa anggota tim dari Hastasora sendiri. Kemudian di paling akhir di halaman ini kembali lagi ada call to action-nya. Nanti akan diarahkan ke halaman register. Kemudian di sini ada footer seperti biasa. Sekarang kita beralih ke halaman dokumentasi.
Nah, dokumentasi ini fokus untuk menginformasikan tentang apa saja acara-acara yang sudah pernah diadakan oleh Hastasora dan juga mitra-mitranya, dan pihak penerimanya itu siapa saja sih dan dari mana saja. Oke, kemudian ada footer lagi seperti biasa. Sekarang kita lanjut ke halaman penerima manfaat. Nah, ini adalah halaman khusus untuk para tempat-tempat yang memang membutuhkan bantuan, seperti panti asuhan, panti jompo, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Misalnya para pengurusnya memang sangat membutuhkan bantuan donasi, mereka bisa membuka halaman ini, kemudian tetap ada call to action-nya di section pertama. Kemudian di sini juga disediakan nih informasi seputar siapa saja yang bisa mendaftar, pilihannya seperti ini. Kemudian juga apa saja yang dijanjikan oleh Hastasora, contoh-contoh produk yang biasanya disalurkan oleh Hastasora, dan juga penawaran apa saja yang dibuat oleh Hastasora. Oke. Nah, di sini ada manfaatnya. Dan ini adalah review dari para pengurus penerima manfaat itu sendiri, misalnya seperti pengurus panti asuhan, pengurus pesantren, ataupun kepala sekolah dari suatu sekolah. Nah, di sini kembali lagi tetap ada call to action di section paling akhir sebelum footernya. Oke, sekarang untuk penerima manfaat, untuk sekarang ini, jika mereka memang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat, maka mereka bisa menghubungi admin di bawah sini di footer. Oke, untuk konsultasinya sementara ini memang lewat WA saja atau WhatsApp saja, supaya nanti tim Hastasora itu bisa melakukan survei secara offline terlebih dahulu, kemudian memasukkan data dari pihak penerima manfaat ini ke dalam database penerima manfaat, database adminnya. Sekarang kita akan masuk ke halaman register khusus untuk para badan usaha yang ingin mendaftarkan dirinya. Karena untuk para penerima manfaat nanti bisa langsung menghubungi ataupun WhatsApp ke admin dari Hastasora tersendiri. Nah, di sini perusahaan ataupun badan usaha lainnya bisa mendaftarkan dirinya di sini dengan mengisi beberapa data seperti nama badan usaha, industri, skalanya, NPWP, dan NIB. Untuk skala NPWP dan NIB ini dibikin opsional. Kemudian bisa mengisi di sini nama lengkap, nomor WhatsApp, jabatan, dan email dari PIC. Kemudian memberikan deskripsi produknya, seperti apa produk yang ingin didonasikan nanti. Kemudian ada mengisi password dan juga untuk konfirmasi password. Nah, di sini ada tampilan untuk ketika datanya terisi itu seperti apa gambarannya, itu seperti ini. Kemudian klik daftar sekarang. Nah, ini adalah halaman untuk sukses registernya ataupun berhasil register. Oke, sekarang kita klik tombol mulai konsultasi dengan admin Hastasora. Ini adalah tampilan chat dari sisi kliennya sendiri. Dan ini tampilan ketika chatnya itu masih kosong, belum ada percakapan sama sekali. Dan ini adalah contoh gambaran percakapan antara admin Hastasora dengan klien dari sisi kliennya sendiri. Nah, misalnya chatnya di sini kita mulai dari apa saja sih produk yang ingin didonasikan, kemudian dibuatkan rekapannya, dan juga dibuatkan estimasi biayanya. Nah, di sini jika sudah setuju dan sudah melakukan pembayaran, maka akan dibuatkan invoice. Kemudian setelah dibayar akan dibuatkan proposal ya untuk persetujuan dengan pihak penerimanya sendiri. Pastinya tim Hastasora sendiri sudah menentukan pihak penerima yang cocok dengan produk yang ingin didonasikan. Nah, ini adalah tampilan sekilas tentang prosesnya itu bagaimana. Jadi, setelah proposalnya dikirimkan, maka nanti Hastasora
maksud saya kliennya itu bisa mengirimkan produknya ke gudang Hastasora sendiri. Oke, kemudian nanti juga dikonsultasikan bagaimana pada saat QC, proses QC dan lainnya. Dan ini adalah proses saat tim Hastasora sudah datang ke tempat pihak penerimanya dan juga mengirimkan foto-foto dokumentasi apa saja yang dilakukan pada saat di tempat tersebut. Nah, setelah itu, tim Hastasora setelah selesai membagikan donasinya dan juga mengadakan acara, maka tim Hastasora bisa membagikan laporan dampak untuk perusahaan ini sendiri. Sekarang kita beralih ke halaman ataupun UI untuk admin dashboard Hastasora. Nah, ini adalah tampilan ketika database mitranya itu masih kosong, dan ini adalah tampilan ketika database-nya sudah terisi dengan data dari kliennya ataupun PIC dari badan usaha yang ingin bermitra ataupun bekerja sama dengan tim Hastasora. Nah, previewnya itu seperti ini, data-data yang perlu diisi ada nama dan badan usaha beserta industrinya, NPWP, NIB, dan juga